Polres Oki dari jajaran Pidum mengamankan pelaku curas yang terjadi di jalan lintas Tanjung Rancing, Kecamatan Gaya Agung, Sumatera Selatan. Kapolres Oki AKBP Eko melalui Kanit Pidum Polres Oki Ibda Haryanto menjelaskan korban hendak pulang dari silaturahmi masih suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat korban menuju mobilnya dihadang oleh kedua pelaku. Lalu ketika korban sedang lengah, salah satu dari pelaku merampas kalung emas milik korban senilai 3 suku emas berikut tasnya berwarna hitam. Seketika itu sempat terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku, dibantu anak korban sehingga salah satu pelaku terjatuh. Begitu juga dengan kalung emas yang hendak dirampas oleh pelaku juga jatuh ke tanah, sehingga kalung emas milik korban berhasil diselamatkan korban. Saat reskrim Polres Oki langsung ke lokasi kejadian, sehingga pelaku Ahmad bin Bakri berhasil diamankan di TKP. Berikut barang bukti berupa sepeda motor, kalung emas beserta tas hitam. Kemudian pelaku Malian juga berhasil ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Yang mana waktu kejadian tersebut korban sedang mau pulang dari silaturahmi suasana Lebaran, mau pulang ke arah mobil yang berada di pinggir jalan, dan saat itu datanglah dua orang tersangka menggunakan motor menghampiri korban, dan saat itu korban sedang lengah. Satu orang tersangka langsung menarik kalung milik korban dan tas yang warna hitam. Untuk korban tersendiri adalah warga Jua-Jua, Kayagung, Kabupaten Oki. Pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Sejumlah warga di Jalan SMP 2, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau mendadak heboh. Pasalnya, sebuah mobil angkutan ekspedisi menabrak sebuah tiang reklame hingga ambruk. Peristiwa laka lantas ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Saat itu, mobil ekspedisi tengah membawa barang atau paket melaju dari arah Musirawas tujuan ke Lubuk Linggau. Namun naas, ketika melintas di tempat kejadian perkara, sopir diduga mengantuk dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak tiang reklame. Kondisi mobil rusak parah, tertimpa papan reklame, kaca bagian depan mobil pecah dan mengalami keretakan. Kalau untuk kronologisnya kurang paham ya, masalahnya tadi pas keluar jam 7:30 tadi kondisi mobil sudah tertimpa oleh tiang reklame. Tapi kalau berdasarkan informasi dari warga sekitar, kejadiannya sekitar jam 4. Jadi kalau untuk sopir sama kernet, kalau menurut informasi dari warga, tidak mengalami luka-luka sama sekali. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Lubuk Linggau, mobil ekspedisi dengan nomor polisi B9164 UXW dikemudikan Gunawan, warga Gria Serdang Sejahtera, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainus melaporkan. Warga asal Amerika Serikat MM mengamuk di klinik kesehatan Jalan Labuan Said Pecatu, Denpasar hingga viral. Pelaku juga merusak fasilitas klinik lalu berteriak di ruang UGD. Akibat aksi pelaku, pasien yang menjalani perawatan ketakutan. Bahkan saat rekan pelaku yang mencoba menenangkannya juga tidak berhasil. Petugas klinik akhirnya meminta bantuan Linmas Desa dan polisi untuk mengamankan pelaku. Usai diamankan, pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian akibat ulahnya. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GF dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton bayaran.
siswa kamu lah yang tahu. 76, 78. 78, sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir, Doraemon, penonton Bayara. Nyanyi, nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke beautiful. Miss you so much. Amisi soal kamu lah yang tahu. 76, 78. 78, sorry, lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arah. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi hanya di MNC TV. Polisi meringkus Sekar Arung Widara 41 tahun, mantan artis drama kolosal Angling Dharma di pusat perbelanjaan di Mampang, Jakarta Selatan. 2.235 lembar uang palsu senilai 230 juta rupiah disita. Awalnya, pelaku bertransaksi dengan uang palsu pecahan 100.000 rupiah di satu toko. Merasa transaksi aman, pelaku kembali berbelanja di toko sama dengan kasir berbeda. Diperiksa alat deteksi uang sinar UV, uang pelaku palsu, transaksi dibatalkan. Pelaku kembali bertransaksi di toko berbeda dengan uang palsu 1,1 juta rupiah. Terdeteksi palsu, penjaga toko menghubungi satpam, kemudian menangkap pelaku. Latar belakangnya dia saat ini karya swasta dan juga terakhir informasinya dia adalah mantan artis. Masih kita pendalaman dan akan kita lakukan pengembangan. Polisi masih menyelidiki sindikat kejahatan pelaku, termasuk pembuat uang palsu. Pelaku dijerat Undang-Undang Mata Uang terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap masing-masing Ketua Majelis Hakim Juyamto dan dua hakim anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Mukhtar Tarom. Mereka diduga terlibat perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah. Masing-masing menerima uang dolar Amerika setara setengah hingga 6 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Salimba Cabang Kejagung. Penyidik juga telah melakukan penyitaan 10 lembar dolar Singapura, uang pecahan 100, dan 74 lembar dolar Singapura dengan uang pecahan 50, di mana uang tersebut telah disita di rumah Arianto Bafri. Selain menahan ketiga hakim, Kejagung juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 20 unit motor mewah dan 3 mobil mewah dari hasil penggeledahan di 3 tempat di 3 provinsi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Contohnya masuk pertama harus bayar kamar. Bayar kamarnya berapa? Bayar kamar pertama 1 juta. 1 juta. Seorang pria tahanan bulan Agustus tahun 2024 ini menceritakan harga fasilitas kamar yang dibayar di ruang tahanan Polda Jawa Tengah di Kota Semarang.
Video yang diunggah akun X Mas Bro ini telah mendapatkan lebih dari 3.000 like dan ratusan komentar. Para tahanan dikenakan biaya untuk berbagai hal, mulai dari uang kamar seharga Rp1 juta, sewa handphone per jamnya, hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin. Tahanan ini mengungkapkan biaya dibayarkan pada oknum petugas. Bahkan ada fasilitas bukan kamar hingga pungutan liar. Ya ada atensi kamar yang bukaan blok, terus cuman diesel kalau cuman pas apel, waktu apel doang diesel. Habis apel selesai ya nggak diesel, bisa atensi bebas, itu kamar atensi 2 juta. Polda Jawa Tengah saat ini melakukan penyelidikan setelah tahanan mengungkapkan biaya yang dikeluarkan. Menjadi informasi di berita, konten itu menjadi informasi dari kita, dari Propam Polda Jawa Tengah langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan pemeriksaan, dan saat ini sedang berjalan pemeriksaan tersebut. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota polisi, sanksi menanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Krista di iNews melaporkan. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. Miss you so much. Kamu lah yang tahu. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arahan. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Itu nama lengkapnya Will You Marry Me ya? Bener dong. Jangan sebentar ya. Dikasih. Ya iyalah, emang kita cewek apa? Family 100 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang sudut disukai. Tim cuap-cuap, Ciwi Hewir. Doraemon. Penonton Bayara. Nyanyi nadanya kemana-mana. Kok lagunya ke Beautiful. Miss you so much. Miss you so much. Kamu lah yang tahu. 76, 78. 78, sorry. Lebih tua gua. Family 100 di MNC TV. Gimana ya kehilangan sosok mama tuh kayak jadi bener-bener hilang arahan. Deket banget ya? Deket banget. Berpacu dalam melodi, hanya di MNC TV. Sebanyak 589 jamaah calon haji mulai mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah. Para calon jamaah haji terlihat antusias mengikuti rangkaian manasik haji. Tak terkecuali Mbah Dasmi, calon jamaah haji tertua, yakni berusia 91 tahun. Mbah Dasmi, warga Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, mendaftar haji sejak tahun 2019 yang akan didampingi sang anak. Ia berdoa diberikan kesehatan agar bisa ibadah haji dengan lancar. Ini daftar haji sejak tahun berapa? 2019 ya. Soalnya apa ya? Bisa berangkat
Kuota yang berhak lunas itu adalah 589, sampai saat ini yang sudah melunasi 559 jamaah. Calon jamaah calon haji asal Blora akan tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59. Rencananya, mereka akan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2025. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Melukis tak hanya menggunakan media cat. Bubuk kopi ternyata bisa menghasilkan lukisan karakter yang tak kalah mempesona. Para siswa ini pun antusias mengikuti pelatihan melukis dengan media bubuk kopi di Sekolah Teologi Seminari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski awalnya kesulitan, namun lama-kelamaan tangan para siswa piawai menggunakan bubuk kopi sebagai pengganti cat warna. Hasilnya, karya para siswa ini pun tidak mengecewakan, bahkan terlihat unik dari lukisan pada umumnya. Kegiatannya diharapkan mengajarkan anak tentang kreativitas. Dengan begitu, anak-anak bisa memanfaatkan bahan-bahan di sekitar untuk menyalurkan bakat lukisnya. Ya, nah di dalam pameran ini ada beberapa workshop yang kami sediakan untuk pengabdian terhadap masyarakat ya. Anak-anak, terutama anak-anak dan remaja. Nah, salah satunya adalah coffee painting. Coffee painting ini kan mungkin memang belum terlalu terkenal. Justru karena itu kami tawarkan bahwa seni rupa itu sangat luas. Bisa dari barang bekas, bisa dari instalasi macam-macam. Lalu salah satunya adalah coffee painting. Pertama kali saya buat melukis dengan kopi ini. Jadi saya pernah sih melukis dengan cat biasa. Namun ini ya unik sekali ya pakai kopi. Jadi pertama kali. Kesan pertama saya ya unik. Selain pelatihan melukis dengan bubuk kopi, terdapat juga pameran 75 lukisan karya puluhan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilelang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.